paten juga Bapak ini. Saya nggak boleh bercanda terlalu banyak. Karena jangankan omongan saya, tangan saya pun bisa jadi viral soalnya. Jadi saya harus berhati-hati. Pak Gubernur NTT, saya mencoba untuk belajar agar lebih hati-hati. Ini, Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa kondisi global, baik dalam konteks geopolitik maupun geoekonomi, tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita lihat ketegangan politik di Timur Tengah, mudah-mudahan bisa segera selesai. Perang dagang juga terjadi, yang awalnya antara China dan Amerika, tapi kemudian melebar ke beberapa negara yang lain. Masing-masing negara mulai memasang strategi untuk bagaimana bisa memproteksi industri dan pertumbuhan domestiknya. Itu juga terdampak pada negara kita. Artinya apa yang saya mau sampaikan, hari ini di dunia manapun setiap pimpinan negara atau pemerintahannya selalu berpikir untuk memprioritaskan pembangunan negaranya ketimbang yang lain. Ini adalah sebuah hal yang terjadi. Di sisi lain, komitmen transisi energi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Paris Agreement. Tapi kemudian ada beberapa negara juga yang mencoba untuk mengulur atau bahkan mengundurkan diri daripada konsensus itu. Tetapi Indonesia, saya pikir atas perintah Bapak Presiden Prabowo dalam pidato di sidang PBB kemarin akan tetap konsisten untuk melakukan transisi energi sebagai bagian daripada upaya untuk menyelamatkan bumi. Bapak Ibu semua, saya harus mengatakan bahwa negara kita sebagai salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam di sektor minerba yang paling banyak. Nikel kita itu terbesar di dunia. Nikel kita terbesar di dunia. Kemudian batu bara kita 5 sampai nomor 6 di dunia. Timah kita itu terbesar nomor 2 di dunia setelah China. Timah kita. Panas bumi kita juga salah satu terbesar. Kita hanya bersaing dengan Amerika. Ekspor kita timah terbesar di dunia. Belum yang lain. Boksit, koper, kemudian logam tanah jarang. Ini juga yang sedang kita dorong sebagai bagian daripada aset negara kita. Artinya apa Bapak Ibu semua? Sumber daya alam kita yang begini besar, kita harus kelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara dan untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini terkait dengan pasal 33 Undang-Undang 45. Saya ingin menyampaikan sedikit apa yang selalu menjadi arahan Bapak Presiden. Bahwa sumber daya alam kita, tambang kita, dalam pengelolaannya, jangan kita pikir kita habiskan sekaligus. Kita harus ingat bahwa ada generasi kita berikutnya yang kita harus lakukan dengan baik, dengan lingkungan yang baik, dengan proses-proses yang memenuhi kaidah aturan yang berlaku. Kaitannya dengan itu Bapak Ibu semua, untuk urusan saya memberikan contoh aja. Sekarang harga batu bara, laporan dari Dirjen Minerba itu turun. Asosiasi juga pasti merasakan ini. Sementara OPEX naik, profit tinggal kecil. Kenapa Bapak Ibu seperti ini? Total konsumsi batu bara dunia dalam catatan yang disampaikan kepada saya itu totalnya kurang lebih sekitar 8 sampai 9 miliar ton per tahun. Tetapi yang diperdagangkan itu, yang tradingnya itu kurang lebih sekitar 1,3 sampai 1,4 miliar ton per tahun. Indonesia sendiri di dalam RKAB 2025 itu lebih dari 800 sampai 900 juta ton. Sementara yang diekspor kurang lebih sekitar 5 sampai 600 juta. 40 sampai 45% total ekspor batu bara dunia itu dari Indonesia. Artinya apa? Ini supply and demand.
Begitu kita terlalu banyak ketersediaan barang, yang terima sedikit, itu pasti harganya anjlok. Maka kemarin dari DPR mengusulkan di dalam rapat kerja dengan SDM bahwa kita akan melakukan evaluasi terhadap sistem RKAB dari 3 tahun menjadi 1 tahun dengan memperhatikan volume agar nilai batubara dunia dapat kita juga ikut mengendalikan dari Indonesia. Ini Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, kita berbicara tentang hilirisasi. Tidak ada dunia sekarang ini, negara di dunia yang mempunyai sumber daya alam banyak, yang kemudian mereka menjadi negara maju tanpa ada hilirisasi dan industrialisasi. Tetapi model seperti ini pasti banyak yang menentang. Saya mengambil satu contoh kecil. Ketika kita pertama menyetop ekspor ore nikel. Nikel ini menjadi salah satu komoditas strategis yang mempunyai nilai bargaining tinggi. Ekspor kita di 2017-2018 dari komoditas nikel itu sekitar 3,3 miliar US dollar. Kita menyetop ore nikel, kita menyetop ekspornya, kita bangun industrinya. 2023, 2024 total ekspor kita dari sektor nikel itu sudah mencapai 35 sampai 40 miliar US dollar. Naiknya 10 kali lipat lebih. Dan ini adalah betul-betul sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membangun roadmap pengelolaan sumber daya alam kita yang berbasis nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ini yang terus kita lakukan Bapak Ibu semua. Ini baru dari sektor nikel, ekosistem baterai mobil kita bangun. Kemudian dari sektor tembaga. Dulu kita tidak bisa mengecek waktu menterinya Pak Jero Wacik. Dulu konsentrat Freeport itu kita ekspor mentahnya aja. Kita nggak bisa tahu berapa emas dan tembaga yang ada di situ. Nah sekarang dengan konsep hilirisasi kita mampu melahirkan smelter yang sekarang sudah dibangun di Freeport, bangun di Gresik. Total investasinya 3 miliar US dollar dan itu adalah pabrik smelter single line pertama terbesar di dunia. Dan itu adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang dari 3 juta konsentrat Freeport itu melahirkan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ton emas. Di Aman, tadi saya lihat ada direktur Aman tadi. Aman itu 900.000 konsentrat, hampir 1 juta konsentrat, itu mampu menghasilkan emas 18 sampai 20 ton. Dulunya ini enggak ada. Inilah kekayaan kita yang harus kita kelola secara baik, Bapak Ibu semua.